Pernahkah Anda membayangkan sebuah perusahaan swasta bisa menjajah sebuah bangsa besar berabad-abad lamanya? Inilah kisah VOC, perusahaan dagang yang kekuasaannya melampaui banyak negara di zamannya. Kenapa sebuah toko bisa menaklukkan kerajaan-kerajaan besar di Nusantara? Semua bermula dari hak oktroy, hak istimewa yang diberikan pemerintah Belanda kepada VOC. Dengan hak ini, VOC bukan sekadar pedagang, tapi memiliki wewenang seperti sebuah negara. Mereka boleh mencetak uang sendiri, membangun benteng, hingga menyatakan perang. Bayangkan, sebuah perusahaan yang memiliki tentara pribadinya sendiri. Teknologi militer mereka jauh lebih maju dibandingkan senjata tradisional saat itu. Kapal-kapal mereka adalah benteng terapung yang dilengkapi puluhan meriam mematikan. Namun, senjata utama mereka sebenarnya bukan peluru, melainkan politik divide et impera. Mereka sangat cerdik memanfaatkan konflik internal di dalam kerajaan-kerajaan Nusantara. Jika ada perebutan tahta, VOC akan datang menawarkan bantuan kepada salah satu pihak. Tentu saja, bantuan itu tidak gratis. Imbalannya adalah hak monopoli dagang. Contoh klasiknya adalah saat VOC mencampuri urusan Kesultanan Mataram yang megah. Mataram yang kuat perlahan pecah menjadi beberapa bagian kecil karena intrik VOC. Di Goa, mereka mengadu domba Sultan Hasanuddin dengan Arung Palaka. VOC juga menguasai jalur logistik. Siapa yang menguasai laut? Dia menguasai dunia. Mereka membangun benteng Batavia sebagai pusat saraf operasional di Asia. Monopoli rempah-rempah membuat kas VOC melimpah ruah. VOC tercatat sebagai perusahaan paling berharga dalam sejarah manusia, jauh melampaui Apple atau Google saat ini. Kekayaan ini digunakan untuk menyewa tentara bayaran dari berbagai belahan dunia. Setiap perlawanan rakyat dipadamkan dengan kekejaman yang sistematis. Banda menjadi saksi bisu bagaimana VOC memaksakan monopoli pala dengan kekerasan. Para raja yang awalnya menganggap VOC hanya pedagang, terlambat menyadari ambisi teritorial mereka. Hubungan dagang berubah menjadi hubungan penguasa dan bawahan. Namun, kejayaan VOC akhirnya runtuh juga, bukan karena perang, tapi karena korupsi. Istilah VOC sering diplesetkan menjadi vergaan onder korupsi atau runtuh karena korupsi. Utang yang menumpuk membuat pemerintah Belanda mengambil alih seluruh aset mereka pada tahun 1799. Itulah awal mula penjajahan resmi pemerintah Hindia Belanda di Nusantara. Kisah VOC mengajarkan kita bahwa kekuatan ekonomi dan politik seringkali berjalan beriringan.